kenapa sih kayak lulusan Semakbo tuh dia lebih diunggulin dibanding sama lulusan SMK Andalas Kimia. SMK kita terbaik di Indonesia, bro. Halo guys, selamat datang di episode spesial kita kali ini. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng alumni yang keren yang pernah jadi bagian dari keluarga besar SMK SMAK Bogor. Tapi sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu nih. Keren kan? Gue bilang Wahyu Jatika angkatan 55. Angkatan 55, Nis, tulis. Angkatan 55. Jadi tahun masuknya kira-kira kapan tuh, Kak? 2013. Kita baru Kita masuk, masih- baru masuk SD. Baru SD. Terus kita biasa santai aja. Oh iya, masih satu. Tengahnya kita tuh. Oh, iya. Masih dekat lah, masih dekat. Masih dekat. Berarti lulusnya 2017 ya? 2000 lulus berapa ya? Nah, gua lulus 2013. Oh, 2013 ya? 2013 Oh, berarti 2009. 2009. Iya bener. Kita masih 2 Kita tahun ya? masuk nih. 2013. Ini masih SD, tuh lulus tuh gua. Berarti umur Ini 2 baru belajar tahun. jalan ya. Kita masih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kalau kakak tinggal domisilinya sini? Di sini sekarang. Oh, di sini. Kalau kakak dulu lulus kuliah atau ambil kerja? Nah, jadi apa namanya? Pertama itu kan memang niatnya mau kuliah. Awalnya tuh mau kuliah, tapi ternyata ada dari pihak TOP itu salah satu tambang anak perusahaannya dari Astra datang ke sekolah buat offering lah, kira-kira nyari talent atau nyari karyawan lah untuk jadi pionir ngebuka lab baru di sana. Nah, di situ agak bingung tuh antara kuliah atau kerja. Setelah ditimbang-timbang dipikir-pikir, secara personal kayaknya lebih enak kerja dulu nih buat nyari pengalaman, karena Semakbo juga kan salah satu keuntungannya bisa langsung kerja, ya kan. Nah, di pikiran saya, oh nanti kuliahnya sambil kerja aja gitu, mumpung ada offering yang cukup oke dari segi benefit waktu itu. Nah, kita cerita akhirnya istiqoroh dulu lah. Betul jawaban bahwa kayak kerja aja dulu gitu. Kerja dulu ya. Kerja dulu. Nah, tadi kan kakak cerita kakak juga kuliah ya, Kak? Ya. Nah, kira-kira jurusan atau prodinya itu? Sebetulnya ya, nih kalau buat saran ke teman-teman, jurusan paling aman dan bisa general untuk banyak hal, sebenarnya arahin ke manajemen aja. Karena kalau teknis lagi, sebetulnya kita udah cukup banget di Semakbo itu dapat teknis, dapat pelajaran teknis, sehingga butuh support pelajaran yang bisa support dari teknisnya kita. Karena apa? Kita kalau misalkan jenjang dari analis itu naik ke apa sih, supervisor kan? Iya. Makin ke atas itu yang dibutuhkan itu bukan lagi teknis tapi skill manajemen, skill leadership, skill manajemen. Jadi saran saya nih, walaupun saya tidak mengambil saran itu, saya berharap dulu ada yang ngasih tahu ke saya. Oh iya. Tapi saran saya itu ngambil manajemen. Kalau memang spesifik pertanyaannya, kalau ditambang gimana? Cari yang remote. Sekarang udah mulai banyak kok kuliah-kuliah yang remote itu, nggak perlu datang secara fisik ya. Itu tuh bisa memudahkan juga dalam proses ngejar karir dan juga secara akademisnya, jadi masih bisa balance gitu. Itu sih, jadi kalau misalkan saran saya ambil manajemen lah yang lebih umum, karena secara teknis kita udah nggak kurang-kurang Semakbo tuh benar. Kalau misalnya ngambil lagi teknik dan segala macam itu hanya jadi spesialis, sehingga lebih baik ambil mata kuliah yang support teknisnya kita. Saat teknisnya udah paham, manajerialnya paham, sehingga untuk jenjang karir lebih enak gitu. Dibuat kalau ambil FTTM itu kurang CTM, teknik pertambangan khusus. oh teknik pertambangan khusus, Dan sebetulnya peminyakan. nggak apa-apa, cuman sepengetahuan saya apalagi saya tuh emang nggak bisa mengeneralisir ya, tapi dari berbagai macam informasi yang saya dapat dari jasa analisis pertambangan, terus dari owner pertambangan, mereka lebih cenderung ngambil yang fresh grade
Kalau ngambil yang S1 itu bidangnya bidang seperti apa ya namanya, geologis kayak gitu-gitu, dia mereka ngambilnya S1. Tapi untuk misalkan spesifik di bidang kita ngambilnya fresh grade, nanti sambil jalan itu naik posisi dengan meningkatnya akademis kita gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah harus ngambil FTTM, itu sama aja kayak kita ngulang lagi dari awal gitu. Itu smakbonya berarti nggak bakal terlalu terpakai gitu. Menurut saya ya, ini mah pendapat pribadi saya, jadi mungkin bisa salah juga. Gitu sih. Terus kan tadi kakak sempat sempat cerita kalau milih kerja dulu ya. Ya itu tuh ada faktor tersendiri nggak yang dorong kalau kerja dulu nih baru kuliah? Sebetulnya kalau persona berarti kan kita ngomonginnya tentang kondisi pribadi ya. Saya tuh lucunya sama adik saya tuh lulus bareng. Jadi adik saya itu SMA biasa kan, terus dia kuliah. Saya beda 2 tahun tapi dia masuknya lebih dulu, maksudnya kecepatan lah waktu SD. Jadi lulusnya tuh barengan banget. Jadi saya sama adik saya tuh harus kuliah di waktu yang sama. Saya punya 2 opsi kan, antara kerja sama kuliah. Sedangkan adik saya cuma punya 1 opsi, kuliah, karena dia dari SMA. Sehingga secara pribadi ya udah, saya punya privilege untuk memilih. Saya ambil kerja, yang mana itu bisa juga ambil kuliah gitu. Itu sih. Jadi kalau ngomongin perspektif pribadi, toh di tambang juga secara benefit, waktu itu saya mikirnya ini benefit yang saya dapat ini bisa ngalahin ketika saya kuliah dan juga kerja sebagai di kota waktu itu ya. Misalkan benefit saya di sini gitu ya, kalau di kota tuh harus kuliah dulu, harus apa dulu baru nyampe di sini gitu. Dan sedangkan waktu itu saya masih bujang dan emang suka jalan-jalan, suka petualangan lah gitu. Jadinya saya mendingan ngambil keluar, toh berapa tahun nih saya di sana untuk tanda kutip ya nabung lah gitu. Nabung terus ada jangka waktu tertentu saya pulang ke Bogor gitu, nyari dengan pengalaman yang udah saya dapat gitu. Next pertanyaan Kak, gimana sih rasanya kayak kerja langsung dari abis lulus Makbo gitu? Apa kayak shock Kak? Apa gimana pengalamannya? Memang sih kita nggak ada referensi gitu yang jelas. Kita nggak ada referensi, apalagi kita kerja jauh, yang mana kita ngebuka jalan lah. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang masuk ke tambang kita bisa nanya-nanya kalau nih kayak gini nih. Waktu itu saya benar-benar nggak ada, dan ternyata ketika memang si perusahaan itu bonafit dan jelas ya, jelas tuh maksudnya ya kita nggak susah lah nyari di internet itu perusahaan apa dan bergerak di bidang apa gitu, udah established dari berapa lama, grupnya siapa, itu kan harus riset dulu sebelum berangkat lah ya. Ketika saya udah tahu kalau itu grupnya Astra, itu jauh lebih tenang. Itu jauh lebih menenangkan. Walaupun yang kedua, waktu saya kesana, kok ini nggak nyampe nih di tengah hutan, lama kan prosesnya. Dan manusiawi namanya baru lulus kan, kita nggak ada referensi, kita dijemput sampai ke dalam, ini gimana kaburnya nih kalau misalkan nggak sesuai kan. Nah ternyata udah nyampe sana, udah nyampe bandara, udah difasilitasin muanya gitu, hitungannya sampai kayak laundry, makan 3 kali gitu, mes sudah dikasih, mes pun bukan barak kayak kayu yang bayangan saya. Bayangan saya tuh makanya saya bawa autan, banyak lah, bawa semprotan buat nyamuk. Ternyata enggak, ternyata udah kayak malah kayaknya lebih bagus mes itu daripada kamar saya gitu. Udah AC-nya gitu, udah kasurnya proper dan segala macam. Jadi ketakutan itu sebetulnya harusnya sekarang jauh lebih aman karena bisa riset. Itu sih saran saya, nih riset dulu perusahaan, dan riset paling oke bukan dari internet tapi dari karyawan atau dari alumni yang udah pernah di sana. Itu jauh lebih akurat. Kenapa? Kalau di internet biasanya ngasih tahu ya hal yang enaknya. Tapi kalau misalkan ngomong langsung tuh dikasih tahu nih, ini anaknya di sini loh, nggak enaknya di sini, mendingan di sini atau enggak. Tapi harus dipilah juga siapa yang ngasih tahu tuh, harus tahu juga, karena kadang-kadang orang
banyakan ngeluhnya aja gitu. Karena ngeliat nih jeleknya doang gitu, padahal mungkin kalau orang lain ngeliat mungkin itu tuh sebenarnya hal baik gitu ya. Oke, terus ini materi praktek dari Smakbo apa yang paling banyak kepake di kerjaan pertambangan ini? Oke, kita ada bagi dua dulu nih. Ada hard skill sama soft skill ya. Kalau hard skill sebetulnya yang paling kepake itu gravimetri. Gravimetri malahnya. Satu semester doang tuh yang kepake gravimetri. Tapi ada juga AI. Ya, karena basicnya memang gravimetri, tapi diinstrumenkan aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman prinsip-prinsip yang dipakai paling banyak itu gravimetri, paling volumetri ya. Karena proximate udah enggak jelas karena bukan kepangan ya. Itu aja. Dan sebetulnya AI juga itu enggak pakai yang alat-alat yang ada di Smakbo. Tapi karena tahu prinsipnya gravimetri, jadi gampang aja gitu. Kurang lebih konsepnya pemanasan, pendinginan, berat bobot tetap gitu ya, penimbangan, paling banyak sih penimbangan, hampir 80% itu penimbangan. Harus botap tuh Kak. Apa? Harus botap tuh. Apaan itu gua nggak tahu. Harus botap maksudnya Bobot teliti tetap. maupun Bobot tetap, bobot tetap. Sekarang ngomongnya botak. Itu kan disingkat ya Kak. Emang dulu nggak ada istilah kayak gitu Kak? Nggak ada. Apa gua nggak tahu aja, apa gua lupa ya, gua nggak tahu deh. Saya udah pakai alat semua kan kalau di sana. Tapi ada beberapa yang masih manual kok. Misalnya kayak kadar air, iya. batu bara itu kadar abu. Kadar abu ya, berarti grafi lagi ya. Grafi lagi ujung-ujungnya kadar abu, semua penimbangan. Sampel masukin ke oven, keluarin, timbang lagi. Tergantung mau nyari sampel yang hilang atau sampel yang masih terus di situ. Tapi yang sebetulnya yang paling kepake itu di Smakbo itu satu kayak kita di disiplinnya. Terus kalau kita kan waktu sebelum masuk ke ada kuis ya, sebelum masuk ke lab tuh ada kuis ya. Sebetulnya kan itu tuh ya saya baru dapetin manfaatnya itu sekarang. Kenapa? Kita tuh bukan cuma sekedar dikasih tahu SOP, tapi disuruh nalar. SOP itu untuk apa? Iya gitu. benar. Kenapa nimbang ini? Kenapa nimbang itu? Kenapa bobot tetap? Kenapa harus dipanaskan suhu segini? Kenapa? Dan segala macam. Jadi itu yang ngebedain kita sama mungkin ya, mohon maaf gitu, sekolah lain yang serupa yang tidak menerapkan sistem kuis, sehingga dia tuh cuman ini tuh buat apa? Ya dikerjain aja sesuai SOP. Nah itu bedanya ya. Kelebihannya anak Smakbo itu punya nalar yang lebih oke lah, karena di sana juga kalau ngomongin SOP orang-orang asli sana itu bisa juga ngerjain, tapi ngerti enggaknya belum tentu gitu. Paham enggak konsepnya belum tentu. Tujuannya nimbang, tujuannya dipanasin apa begini. Sama itu sih aktifnya yang beda ya. Kalau di kita terbiasa untuk diskusi kayak gini, terbiasa untuk diskusi sama guru kan, itu kan kuis kan sama guru kan, di guru tanya dan segala macam. Nah kayak gitu yang bakal kepake banget gitu. Terus menurut kakak tuh kira-kira apa sih yang kita bisa siapin supaya bisa bersaing sama kompetitor-kompetitor gitu? Relasi. Aduh, itu susah lagi. Benar. Kenapa relasi itu sangat penting? Kita sederhananya gini, bukan relasi itu penentu ya. Relasi itu sebenarnya yang membuka jalan. Kenapa? Contoh misalnya saya nih. Kalian kalau nggak kenal saya, kalian mungkin nggak tahu nih saya kalau ngeposting apa tentang lowongan pekerjaan yang terkait dengan tambang. Contoh saya masih anak tambang ya, saya nggak tahu nih gitu ya. Nah, langkah terdekat adalah nih liatin nih yang kerja di tambang siapa aja dan segala macam. Terus ya sesederhana follow IG-nya aja. Kalaupun nanti dia ada kayak postingan tentang terkait sama tambang, itu kita udah minimal satu langkah lebih maju dapat informasi. Itu buka, itu contohnya. Yang kedua, LinkedIn. Kalian bikin LinkedIn. Ya kan? Follow-followin tuh info pertama dan segala macam. Ini berlaku untuk bidang apapun ya. Karena satu hal yang harus kalian pahami adalah informasi itu juga satu hal penting gitu. Jadi tadi saya ngomong relasi ya.
Ya relasi itu bukan cuma terkait dengan kenal nih, ada om gue di sini, ada paman gue di sini, ada kakak gue di sini, ada adik gue di sini. Enggak melulu tentang hal itu gitu. Tapi relasi itu maksudnya kita ngelihat siapa yang kita lihat, siapa yang kita mutualan ya, itu siapa mutualan di situ. Terus dari situ kan kita bisa dapat informasi minimal, dan informasi itu bisa jadi orang lain belum tentu dapat informasi yang sama gitu ya. Langkah pertama untuk yang saya informasi itu belum tentu pesaing kita, contohnya gitu, dapat informasi yang sama. Nah setelah dapat pintunya, sederhananya gini, sekarang udah canggih ya, ChatGPT aja. Nah kenapa sesederhana itu saya ngomong, minimal kalau misalkan mau tahu, jadi saya tuh waktu itu ya, saya nggak tahu ini ngaruh apa enggak. Sebelum saya diwawancara, saya tahu parameter A, B, Z tentang batu bara. Jadi ketika ditanya, kira-kira kamu tahu nggak sih tentang laboratorium batu bara? Saya jelasin tuh, kadar airnya ini, moisture, ada inherent moisture, ada free moisture, ada apa-apa. Nah kaget kan wawancara, kok dia tahu ya dalam itu. Padahal sederhananya, saya cuma minjem laporan yang tentang batu bara, saya baca malam sebelumnya. Sederhana itu doang, tapi itu jadi nilai jual yang luar biasa kan. Belum tuh orang lain dapat bisa ngejelasin informasi yang sama dengan kayak kita. Sebenarnya bocoran banget nih. Misalnya kalau misalkan dapat nih tentang Indofood, contoh di Indofood ya. Indofood tentang apa sih? Tentang mie. Nah, cari itu malamnya tuh sebelum wawancara tuh. Sebetulnya parameter Indomie itu apa sih gitu. Ada berapa rasa sih Indomie? Ada Indofood itu grupnya apa aja sih? Gitu. Kayak gitu-gitu tuh yang sebetulnya jadi nilai plus ketika nanti mungkin masuk ke tahap wawancara. Tadi pintunya udah, ketika udah masuk pintu kan otomatis mau ngapain lu di sini gitu kan. Lu tahu apa? Lu mau masuk ke kita, emang lu bisa apa? Emang lu tahu apa, kayak gitu kan. Dan fresh graduate itu diuntungkan karena pengetahuan yang ibaratnya cuma segini doang, cuma lihat di Google dan segala macam, itu bakal jauh lebih dihargain karena dianggap kalian dari nggak tahu apa-apa. Jadi ketika tahu apa-apa dari 0 ke 1 doang gitu, tapi jadi sesuatu gitu. Beda kalau misalnya pengalaman ya dari 1 ke berapa gitu kan hitungannya kan. Harusnya ekspektasinya bukan dari 0, malah ekspektasinya harusnya lu udah 10 gitu, ekspektasinya di 11 kan. Sedangkan kalau dari presiden itu ekspektasinya cuma jadi 1 aja udah cukup. Lu tahu 1 hal aja tapi dalam itu udah cukup buat wawancara. Karena saya juga kan terakhir juga wawancara ya untuk anggota-anggota terakhir. Saya tuh cuma pengen tahu aja seberapa riset lu, bukan seberapa tahu lu gitu, bukan seberapa jagonya lu terkait dengan pekerjaan kita. Gua tahu lu non skill bahasa gitu. Non skill itu maksudnya belum pernah di pekerjaan ini, dan kita menyadari bahwa belum tentu orang udah pernah ngelakuin hal yang bakal jadi pekerjaan ini kan. Tapi setidaknya dia ngeriset tentang pekerjaan ini aja udah cukup buat gue gitu. Kalau gue sebagai yang wawancara. Kalau misalnya buat menurut nih, kenapa sih kayak lulusan sepak bola itu dia lebih diunggulin dibanding sama lulusan SMA? Berarti kalau bahasa Indonesia bro. Gimana sih Will? Kok nanya sih Will? Gimana? Jawaban lu. Oke. Masuk kamera, masuk. Dan stigma orang terkait semakbo itu bagus. Iya sih. Beneran. Kalian di dalam biasa semakbo ini karena kalian di dalam. Iya. Buat orang di luar, wah gitu. Jadi karena apa? Kalau saya sih sebetulnya punya 2 perspektif itu ya. Karena kalau di dalam ada kalau di luar. Sampai kayak emang anak semakbo teh kayaknya tuh gimana gitu ya. Padahal kalau udah ketemu teh katanya gitu, gini-gini juga ya gitu. Nah itu santai aja. Nah itu sih sebetulnya. Jadi kenapa kita suatu itu lebih diunggulkan? Karena gini, contoh ya, kalau misalkan kita nggak perform, misalkan anggap ya, ini kita berlima nih waktu pas ngebuka, kalau kita nggak perform, nggak mungkin tuh ada anak 59, ada anak 60, ada anak 61 yang di situ juga. Nah kalau kalian memulai sesuatu di bidang yang baru juga, otomatis alumni itu berpengaruh juga. Ya, bukan untuk didewakan ya, tapi sadarin itu supaya kalian juga punya tanggung jawab moral ketika
kalian bekerja di satu tempat, karena bukan cuma kalian yang dibawa, tapi nama sekolah kalian dibawa, adik-adik kelas kalian yang dibawa. Ini berlaku untuk kalian masuk ke dunia kerja manapun ya, karena nama baik itu akan terus jadi nama baik ketika orang-orang itu bisa membuktikan, memvalidasi bahwa emang pantas gitu. Menurutnya alumni Smako itu pantas karena bawa nama baik itu. Kalau terkait dengan sifat dan segala macam, mungkin itu tiap orang beda-beda ya. Tapi sebetulnya sifat sama sikap itu menurut gue beda. Ini agak melebar nih. Sifat itu tuh bawaan yang ya lu sifat itu kan ini dan segala macam. Tapi sikap itu bisa dilatih. Sikap itu maksudnya gini, sopan santun ke yang udah kerja di sana, lalu cara lu untuk rasanya apa ya? Jadinya sopan santun lah ya, maksudnya menghormati yang tua gitu, menghargai yang muda. Jadi kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk menghargai yang muda, seolah lu nggak tahu apa, belum tentu. Gue mungkin bisa jadi banyak belajar dari kalian gitu, yang mana dunianya berbeda gitu dengan kita yang sekarang gitu. Nah, kalian udah sangat terlapar dengan teknologi gitu, maju. Justru gue lebih banyak belajar tentang apa sih yang sekarang lagi rame gitu. Gitu sih. Jadi tadi pengaruh, karena tahu pengaruh alumni itu ngaruh juga, walaupun tidak untuk didewakan sekali lagi. Tapi kalian juga kan ntar akan jadi alumni yang akan bawa-bawanya. Ketika semuanya punya pemikiran yang sama, ya kita bakal jadi tetap jadi unggulan, bukan cuma dari segi sekolahnya ya, tapi ternyata divalidasi dengan alumni. Kan gitu, berarti kita produk dari satu sistem sekolah yang dianggap udah bagus di Indonesia. Produknya bagus apa enggak? Kalau misalnya produknya jelek, berarti ada yang salah dong dengan penilaian itu dong. Bener. Kalau produknya bagus, berarti kan udah tervalidasi nih, emang sekolah ini layak untuk jadi nomor satu Indonesia. Apa buktinya? Produk-produknya itu kita ini gitu. Gitu kan, ada validasi. Lanjut Kak, nih terus kalau di lingkungan kerja sendiri tuh ada nggak sih yang bikin nggak betah gitu loh? Iya. Memang sih jalan roster sih. Jadi kan sebetulnya ya kalau ngomongin tentang lingkungan, betul. Gimana kita ngebawanya sih? Gimana kita ngebawanya, kita bisa merubah apa dan banyak hal. Jadi kalau saya di lingkungan pertemanan itu, walaupun dari sekian ini ya di hasil Kalteng gitu ya, kayaknya baru saya nih yang ketiga perusahaan tuh pindah-pindah, perusahaan 1, 2, 3. Ada yang cuma 2 perusahaan doang, itu juga cuma 1 orang, sisanya tuh stay di perusahaan masing udah masuk situ udah aja di situ gitu kan. Nah jadi sebetulnya adaptasi aja, itu skill adaptasi aja. Kalau nggak nyaman, ya namanya pekerjaan pasti ada nggak nyaman ya. Karena kita 24 jam di situ, 24 jam tuh 12 jam kerja, 12 jam di mes dengan hiburan yang lebih sedikit. Tapi kalau memang kita bisa manage, kita punya pikiran enjoy aja dan bisa bonding gitu. Saya aja bisa hiburan itu masak jadinya gitu, main bola, basket, semuanya jadi dicobain gitu. Ada juga fasilitas kayak gitu, fasilitas olahraga di beberapa tempat tuh lumayan lengkap. Ada sport center ya, tapi yang gak nyaman, yang paling merasa itu jadi berat, salah satunya untuk saya juga harus balik lagi ke Bogor, itu rosternya yang 2 bulan, kayak 2 bulan setengah itu baru pulang, 2 bulan, yang paling cepat itu 1 bulan setengah, baru bisa pulang. Nah, udah 2 bulan di sana itu lumayan bikin ini sama keluarga lah, itu sifatnya lebih kayak personal lah ya, personal. Dan saya yakin juga rata-rata orang di sana juga pengennya kerja di Bogor dengan gaji di sana. Iya, kalau bisa buat jalan karir bisa panjang lah, saya juga nggak bakal keluar karena udah cukup nyaman di sana. Yang bikin saya harus keluar itu bukan ketidaknyamanan di sana justru, tapi saya harus pulang ke sini gitu. Banyak waktu yang kelewat, itu yang gak nyaman. Teman-teman pada nikah kita bisa datang, teman-teman disunatin gitu, kita juga masih kecil waktu itu. Nah, terus waktu kakak lulus dulu tuh sempat bimbang nggak, kayak
dan kenapa pada akhirnya kakak yakin buat terjun di bidang pertambangan ini? Lebih banyak itu hanya balik lagi ke awal, itu hanya pilihan tentang kuliah atau kerja. Sebetulnya kalau ke pertambangan sendiri emang itu jadi bisnis saya. Kalau nggak di pertambangan, di makanan. Kenapa spesifik? Kenapa nggak nyambung ya? Sebetulnya itu nyambung aja. Dulu saya jualan kue-kue risol, donat di sekolah tuh, kayak kotak-kotakan. Jadi di apa? Hancur. Ya di itulah di kelas-kelas pada beli sendiri gitu. Kayak jujur aja. Kayaknya terlalu banyak yang jujur juga sih. Tapi untung aja dulu. Nah, makanya tuh nggak terlalu galau saya terkait dengan pilihan pertambangannya ya. Spesifik pertambangannya saya nggak terlalu bingung karena emang itu kepinginan saya. Saya kalau nggak di tambang, saya di makanan. Nah, karena saya PKL udah di Coca-Cola, yang mana F&B, kayaknya kalau kerja di pertambangan oke lah. Nah, galaunya cuman kuliah atau kerja, tapi pertimbangan lebih ke kerja. Pertanyaan terakhir Kak, berarti kalau kira-kira kita mau ke pertambangan mulai dari mana? Mulai dari niat, izin, dan sebetulnya ini ya, mulai dari mana tadi kita rangkum aja ya dari satu hal A B Z nya kayak gimana. Ketika mau mulai sampai nanti seperti apa. Yang pertama itu tujuan. Kalian punya tujuan dulu apa? Tujuan kalian itu untuk jangka panjang meniti karir di sana, atau untuk kayak saya nih nabung. Itu harus jelas dari awal. Kenapa? Kalau misalkan ada dijelasin start from the end. Jadi start from the end. Mulai dari akhir. Kita harus tahu dulu akhirnya tuh mau apa. Kita mau pensiun di sana, mau nabung dalam waktu berapa lama di sana atau gimana. Jadi kalau misalkan di tambang itu lo ada sih tambang yang bisa bawa keluarga di sana. Nah, itu tujuan akhir kalian enggak gitu kan. Kalau misalkan pengen di Bogor di sana tapi menarik nih untuk nabung karena secara benefit lebih oke gitu. Nah, kalian harus tahu dulu itu pertama kali lo harus tahu dulu tujuan lo apa. Yang pertama kali apapun sebetulnya ini general aja mas. Ketika lo udah tahu tujuan lo apa, baru lo mau mulai. Oke, lo udah oke dengan gue nggak apa-apa di tambang. Berarti lo harus mulai. Kalian harus mulai cari tahu kan apa sih di tambang itu, apa sih, kenapa sih gue harus ditambang. Itu kan kenapanya dulu harus tahu kan. Sebelum tahu caranya gimana, harus tahu dulu kenapanya. Kenapa? Jadi why itu harus diutamakan dulu. Yo, cuma gara-gara gaji doang nggak kuat ya Kak? Kan gaji juga harus ada why-nya lagi kan. Kenapa harus butuh gaji gede? Kenapa? FOMO aja. Ya FOMO kan, itu FOMO kan belum sampai ujung kan. Iya. Jadi kan belum jadi kenapanya. Lu misalkan contoh gini, dan itu sah-sah aja ya. Apapun alasan lu, apapun alasan kalian, ketika udah nggak ada why-nya lagi itu udah jadi bahasanya tuh grand why. Jadi udah nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Gue pengen nyenengin orang tua gue. Kenapa lu pengen nyenengin orang tua gue? Ya gue pengen nyenengin orang tua gue. Udah, that's it gitu. Jadi udah selesai, bahwa itu adalah keinginan lu dan itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kenapanya itu jadi trigger lu untuk memulai semua halnya. Pun bisa berlaku dengan tambang juga. Lu kalau tambang, kenapa ditambang? Kan bisa gaji gedean di tempat lain, kenapa harus tambang gitu kan? Iya. Oh ternyata gue seneng nih untuk explore gitu, untuk rantau, untuk apa dan segala macam. Oke, udah dapet nih tambang ya. Terus tadi lanjut lagi ke relasi tadi. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Relasi itu bukan cuma tentang orang, tapi informasi Instagram, akun internet dan segala macam. Itu sikat aja semuanya, tambah following lah apa-apa. Ya elah berapa tahun sih, walaupun followingnya lebih tinggi daripada follower ya udah sih gitu, nyari kerja mah gitu. Konek-konek juga gak apa-apa, asal aja, maksudnya cuek aja. Orang tuh bakal lupa sebetulnya dengan apa yang kita lakukan, asal gak parah-parah banget ya. Tentang yang konek-konek itu mah udah lupa, siapa sih ini, lalu cari tahu dan segala macam. Saya nama dan muka kita ada di otak dia lah gitu. Walaupun risih bodo amat gitu, tapi itu bagian dari usahakan, karena nggak setiap orang tuh risih. Gue kasih tahu ke kalian, kayak nggak setiap orang tuh risih. Jadi kalau mau nanya aja dulu, terkait ntar dia ditolak atau enggaknya itu urusan belakangan gitu. Jadi kalau nanya ke gue nih ya kayaknya banyak nih. Takutnya tuh gimana
ya wajar lu melakukan hal yang benar dengan bersikap sopan karena lu belum tahu gue kayak gimana gitu. Karena gue enjoy ya udah oke kan, oke sini aja, nggak usah lo biaya ke warung kopi atau sini aja gitu ya. Nah itu kan itu apa namanya satu hal gitu, dan gak setiap orang juga risih gitu. Tapi kalau ada yang risih pun kita hargain juga karena mungkin ada waktunya dan segala macemnya gitu. Itu sih. Lanjut lagi tadi kan, kalau udah di dalam kayak gimana tadi riset, terus nanti dari sana gimana ya lu kembangin ilmunya di sana sampai di mana gitu ya. Prinsip gue sih kalau misalkan lu dapat pendapatan 5 juta tapi lu bekerja harus lebih daripada itu. Misalkan lu harus bekerja 10 juta, nanti 5 jutanya bisa dibayarkan dalam bentuk apapun itu sih yang berhasil bertanding ya. Jadi misalkan gua dapat sekarang begini, ya lu maksimalin aja, nanti suatu saat di momen tertentu ketika kompetensi udah naik, pengalaman udah naik, nah hal-hal kayak gitu ntar dipertemukan tuh potensi, kemudian kesempatan tuh kan, apa namanya, kemudian peluangnya jadi hoki kan gitu, jadi keberuntungan kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh jadinya bisa saling di apa namanya, bisa ditingkatkan tuh yang dari kompetensinya itu kan. Kalau kesempatan mah kita juga nyari kesempatan tapi belum tentu kan ada yang klik kan. Jadi kalau kita udah punya kompetensinya itu, di ngobrol-ngobrol kayak gini bisa jadi itu jadi satu kesempatan juga. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Kak Gilang atas waktu dan cerita-cerita inspiratifnya yang membuka wawasan kami. Semoga pengalaman kakak bisa menjadi bekal dan motivasi buat kami dalam menentukan langkah ke depannya. Sukses terus buat kakak dan semoga kita juga bisa menyusul jejak kakak suatu hari nanti. Amin. Terima kasih Kak. Dah. Dah.